Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, jikalau anugerahnya saja kita kembali boleh beribadah pada minggu hari ini, walaupun secara online, tetapi kita percaya kehadiran Tuhan akan beserta kita dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita akan memulai ibadah pada hari ini. Dengarkanlah panggilan ibadah kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ibadah hari ini dibuka di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Turunlah berkat anugerahnya atas kita semua yang datang beribadah kepadanya. Amin. Mari kita memberi segala penyembahan dan kehormatan kepada Dia yang layak menerima segala penyembahan kita di dalam ibadah pada hari ini. Kita pujikan, berilah hormat padanya. Syukur dan pengampunan dosa oleh hambanya Pendeta Hendy Sutrisno. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. Kau pada hari ini Tuhan senantiasa memberi kepada kami kesempatan untuk boleh datang kembali di hadapan-Mu. Meskipun kami lakukan secara online dalam ibadah ini, namun kami percaya Tuhan juga hadir dalam kehidupan kami, juga di rumah kami, di mana kami boleh beribadah kepadamu. Tuhan, pimpin kami dalam ibadah pada pagi hari ini, supaya kami betul-betul punya hati yang menyembah kepada Engkau, hati yang rindu untuk belajar firman-Mu. Ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan, supaya kami layak untuk datang di hadapan Tuhan. Kuduskan kami, supaya kami boleh mengerti dengan apa yang kami pelajari dari firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, Engkau berkenan memimpin kami dalam ibadah ini mulai awal sampai dengan selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Allah yang kita kenal dan Allah yang kita sembah adalah kebenaran itu sendiri. Dia satu-satunya juru selamat. Dia satu-satunya sumber kehidupan kita. Dia yang layak menerima segala pujian dan pengagungan kita. Mari kita menyanyikan pujian. Ku hidup bagimu dan kasih-Mu tiada duanya. Yesus, Kau
Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kau kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup yang berlimpah kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus. Kelimpahan yang dimaksud oleh firman Tuhan berbeda dengan kelimpahan yang diberikan oleh dunia. Kelimpahan hidup yang dijanjikan Tuhan adalah sifatnya kekal, dan sungguh kita akan memperoleh kepada siapa yang percaya kepadanya. Untuk itu, mari kita memuji Dia dengan pujian. Limpahlah pialamu dan bangkitlah terangmu sudah datang. Maukah kau hidup yang melimpah dari Tuhanmu dan segala yang kau perlu? Percayalah pada Bapa dan sesuai janjinya, kan tenang pasti
persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman yang hidup, firman yang adalah pelita di dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan terus menuntun kita hidup seturut dengan kehendak-Nya, hidup di dalam keserupaan dengan Dia. Untuk itu mari kita menyambut pemberitaan firman Tuhan pada hari ini dengan pujian, Jadikanku berkat-Mu Tuhan. Jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Jadikanku berkat-Mu Tuhan, Jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Allah Bapa di surga. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman-Nya pada hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk datang di hadapan Tuhan, minta pimpinan hikmat dari Tuhan, supaya kita boleh mengerti dengan apa yang kita renungkan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, pimpin kami dalam mengerti akan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang berbicara kepada kami, Tuhan, sehingga apa yang kami baca, kami dengar, dan kami renungkan, semuanya itu bisa kami mengerti, dan lebih daripada itu, bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan, kami mohon kepadamu, Kau juga berkenan mengurapi hamba-Mu yang menyampaikannya. Tuhan mengetahui keterbatasannya, kekurangannya, dan juga ketidakmampuannya. Tuhan berkenan memperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang disampaikan bisa dimengerti oleh anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema yang berjudul Bangkitlah, Jadilah Terang. Saya mengajak Bapak Ibu dan juga saudara untuk membaca dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Yesaya pasal yang ke-60. Ayat yang ke-60, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Setelah mendapatkannya, saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian, demikian bunyi firman Tuhan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang,
dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Berbahagialah setiap kita yang baca firman Tuhan, kemudian kita bisa merenungkannya dan bisa melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, suatu ketika ada seorang raja yang sudah cukup usia, kemudian dia memikirkan untuk boleh meneruskan tahtanya kepada anak-anaknya. Raja ini mempunyai 3 orang anak, semuanya pria. Kemudian untuk bisa mencari siapa di antara 3 orang itu yang pantas untuk menjadi raja, maka raja ini memanggil ketiga anaknya. Nah, ketika mereka menghadap raja, menghadap ayahnya berkata, "Anak-anakku, ayah sekarang sudah lanjut usianya. Sudah waktunya bagi ayah untuk memberikan tahta ini kepada kalian, salah satu di antara kalian bertiga. Nah, supaya ayah bisa mengetahui siapa yang pantas duduk menjadi raja, menggantikan posisi ayah, maka ayah minta kalian itu bisa pergi keluar dari istana ini, cari sebuah benda yang bisa memenuhi bumi. Sebuah benda yang bisa memenuhi bumi. Nanti setelah kalian kumpulkan benda-benda itu, ayah akan menentukan siapa yang berhak, yang bisa menjadi raja menggantikan ayah." Kemudian ketika anaknya tersebut pergi, saudara, keluar dari istananya, mereka mencari benda yang mereka kehendaki. Menurut pemikiran mereka, benda-benda itu ada sebuah benda yang bisa memenuhi bumi. Kemudian anak pertama datang. Apa yang dia bawa? Dia membawa perhiasan yang begitu banyak, saudara, dihadapkan kepada ayahnya, kepada raja. Mengatakan, "Ayah, ini adalah perhiasan. Dan saya pikir perhiasan ini bisa memenuhi bumi." Nah, waktu melihat benda tersebut, papanya cuma menggeleng kepala, kemudian dia memanggil anak yang kedua. "Apa yang kau bawa sekarang ini?" Dia tanya pada anak kedua. Kemudian anak yang kedua datang, apa yang dia bawa? Dia membawa senjata, Bapak Ibu. Dia bawa senjata begitu banyak di hadapan raja. Waktu raja melihat ini, kemudian raja juga mengatakan, kalau senjata seperti itu apa mungkin bisa memenuhi bumi? Bahkan memenuhi istana kita pun nggak mungkin bisa terpenuhi semuanya. Kemudian dia panggil anak ketiga. Anak ketiga datang, Bapak Ibu. Nah, waktu dia datang tidak membawa apa-apa anak tersebut. Nah, waktu dia menghadap ayahnya, menghadap raja, lalu dia mengeluarkan sesuatu dari sakunya, yaitu sebatang lilin, Bapak Ibu. Kemudian lilin itu dia berikan pada ayahnya, berkata, "Ayah, lilin ini nggak ada artinya sama sekali, nggak ada harganya, cuma sebatang lilin yang sangat murah sekali." Tetapi kemudian dia mengeluarkan korek, dia nyalakan, tetapi waktu lilin ini menyala, maka lilin ini bisa memenuhi bumi. Nah, waktu melihat hal tersebut, ada ayahnya itu merasa kagum akan apa yang menjadi pemikiran akan anaknya. Kenapa? Karena cahaya itu memang bisa memenuhi bumi di mana berada butuh cahaya. Saudara kasih Tuhan, kita melihat di sini. Dunia ini dalam kegelapan, maka perlu adanya cahaya yang bisa menerangi. Kalau dunia itu tidak gelap, terang terus, saudara, nggak perlu adanya cahaya. Namun faktanya, dunia itu berada dalam kegelapan, maka perlu adanya terang untuk bisa menerangi bumi. Nah, Bapak yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang disebut juga sebagai Kristus kecil, di mana Allah ingin waktu kita diselamatkan, Allah minta supaya kita pun bisa menjadi cahaya, bisa menjadi terang di mana kita berada. Cuman Bapak Ibu, seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai manusia itu tidak memperhatikan tersebut, atau kita mengabaikannya, ataupun kalau kita tahu, kita seringkali melalaikannya. Kita tidak terlalu memperhatikan bagaimana hidup kita bisa menjadi cahaya bagi orang-orang sekitar kita, bagi dunia yang dalam kegelapan ini, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Tuhan, itu terjadi pada bangsa Israel. Jadi ketika mereka baru kembali dari pembuangan sampai di Yerusalem, mereka begitu kecewa dengan apa yang terjadi pada waktu itu. Mereka mengharapkan waktu mereka kembali ke negara asal mereka, mereka bisa mengembangkan kehidupan mereka bisa bekerja, mereka bisa mendapatkan masa depan yang baik. Tapi waktu mereka sampai di Yerusalem, mereka begitu kecewa. Kenapa? Semuanya serba terbatas. Dan mereka sama sekali nggak bisa mengembangkan apa yang bisa mereka lakukan untuk masa depannya. Nah, waktu mereka terpuruk seperti itu, kemudian Allah memanggil Yesaya untuk bisa menyampaikan suatu buah perintah kepada
bangsa Israel pada waktu itu. Di mana kemudian Allah berkata melalui Yesaya, "Hai bangsa Israel, lakukan sesuatu bagimu dan juga bagi dunia sekitarmu." Nah, yang pertama yang diberitakan oleh Allah kepada bangsa Israel melalui Yesaya itu adalah di mana Allah mengatakan bangkitlah, yaitu bangkit dari keterpurukan masalah yang mereka hadapi atau masalah kita, Bapak Ibu. Coba kita perhatikan ayat tadi, ayat yang pertama sampai kedua. Ayat pertama khususnya dikatakan seperti ini, kata pertama, bangkitlah. Dikatakan seperti apa maksud bangkitlah di sini, Bapak Ibu? Seperti saya katakan tadi, waktu itu bangsa Israel sedang terpuruk dengan masalah yang mereka hadapi. Mereka merasa masa depan mereka itu nggak ada harapan sama sekali. Mereka sudah putus asa dengan apa yang terjadi di Yerusalem. Tembok pada hancur semua, bait Allah juga nggak ada. Lalu apa yang mereka harapkan? Mereka mau bekerja juga nggak bisa, tanah-tanahnya semuanya serba gersang. Kemudian mereka berpikir, apa yang harus aku lakukan di tempat seperti ini? Bukannya pindah dari pembuangan, pindah ke negara asal menjadi lebih baik, tidak, malah semakin buruk. Nah, waktu mereka terpuruk seperti itu, waktu mereka merasa diri mereka nggak ada gunanya lagi, waktu mereka mulai mempertanyakan kasih Allah dan juga mulai menyalahkan Allah, dan mereka juga kembali pada diri mereka di mana mereka selalu mengasihi diri sendiri karena keadaan seperti itu. Allah berkata melalui Yesaya, bangkitlah kamu dari masalah yang sedang kamu hadapi ini. Kamu adalah anak-anak Tuhan, kamu adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kamu disengaja dipanggil oleh Allah kembali ke negara asalmu dengan tujuan supaya kamu bisa berbuat sesuatu dalam kehidupanmu. Sekarang bangkit dari masalah yang kamu hadapi, jangan terpuruk dengan masalah yang kamu hadapi itu. Jangan tenggelam dengan masalahmu sendiri, jangan tenggelam dengan mengasihani diri sendiri, jangan. Tapi kamu harus bangkit dari apa yang terjadi sekarang ini, terpuruk dalam kehidupan seperti yang kamu alami. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, itu ada sebuah perintah dari Allah kepada bangsa Israel supaya mereka terbuka matanya bahwa mereka adalah bangsa pilihan Allah dan mereka itu punya Tuhan yang senantiasa menopang mereka, yang senantiasa menyertai mereka. Waktu mereka terpuruk seperti itu, di mana Allah menyadarkan mereka, kamu harus bangkit dari apa yang kamu hadapi sekarang ini. Jangan terbuai dengan masalah demi masalah yang kamu hadapi. Jangan terbuai dengan segala macam masalah seperti kamu tuh nggak ada harapan sama sekali. Tidak, kamu masih punya harapan. Bangkitlah dari segala terpurukan tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu Bapak Ibu mengenal seorang konglomerat yang bernama Insinyur Ciputra yang baru beberapa waktu lalu meninggal dunia, Bapak Ibu. Waktu terjadi krisis moneter pada tahun 97-98, dia tuh mengalami kebangkrutan yang luar biasa. Dia merupakan punya perusahaan properti, tapi waktu itu terjadi krisis moneter di mana kurs anjlok sama sekali, dia bangkrut. Dia hampir menutup akan usaha tersebut. Nah, waktu dia dalam kondisi bangkrut seperti itu, apa yang terjadi? Dia lari kepada Tuhan. Dia bertelut di hadapan Tuhan, dia menangis di hadapan Tuhan. Dia mengatakan, Tuhan, semua ini adalah salahku. Aku yang bersalah kepada kamu, sehingga aku bisa menghadapi situasi seperti ini. Dia mengatakan, Tuhan, selama ini aku sudah menjauh dari kamu. Aku sudah sibuk dengan urusan urusanku sendiri, sampai kemudian aku lupa untuk datang kepadamu. Aku lupa berdoa kepadamu, aku lupa bersekutu dengan engkau, tapi aku lebih fokus pada pekerjaanku, pada apa yang menjadi kesibukanku. Sekarang waktu aku dalam kondisi seperti ini, aku datang kepadamu Tuhan. Ampuni saya, ampuni saya. Nah, saudara kasih Tuhan, waktu Ciputra mengalami hal seperti itu, apa yang terjadi? Dia mulai bangkit dari akan masalah yang terjadi. Dia nggak terpuruk dengan apa yang dialami, tapi dia mulai bangkit. Ketika krisis moneter itu mulai lewat, dia betul-betul bangkit, dia boleh mengembangkan usahanya kembali. Bahkan dikatakan, developernya itu mengembang bukan cuma di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain. Ada juga katanya di Singapura, kemudian juga di Hawaii dan tempat-tempat lainnya. Dia mengembangkan seperti itu. Jadi waktu dia menghadapi kesulitan begitu hebat, hampir bangkrut, dia nggak terbuai dengan kebangkrutannya, tapi dia kembali datang kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Kemudian dia mulai bangkit dari masalah yang dihadapi. Itu yang dilakukan oleh Bapak Insinyur Ciputra, almarhum Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, sekarang ini kita sebagai anak-anak Tuhan juga yang hidup dalam dunia ini, Bapak Ibu, dalam masa pandemi seperti sekarang ini, kita tuh banyak menghadapi kesulitan, banyak menghadapi masalah.
Mungkin kita bisa kehilangan pekerjaan, omset kita bisa menurun begitu drastis, kemudian kita juga mungkin merasa nggak ada harapan lagi akan masa depan kita begitu stres mungkin menghadapi seperti ini. Kadang-kadang waktu kita menghadapi kesulitan seperti itu Bapak Ibu, kita kemudian terbuai dan kesulitan demi kesulitan kita hadapi. Kita nggak berbuat apa-apa, kita coba mengasihani diri sendiri, kemudian kita menyalahkan Allah, menyalahkan kanan kiri, karena kita sedang dalam kesulitan. Bapak Ibu, ingat kita punya Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Kita punya Tuhan yang senantiasa bisa menopang kehidupan kita. Waktu kita terperosok dalam kehidupannya begitu menyusahkan kita karena masalah yang kita hadapi, mari kita belajar seperti perintah dari Yesaya. Bangkitlah dari segala macam masalah yang kamu hadapi. Bangkitlah kamu dari kesulitanmu itu. Jangan cuma terbuai dan kesulitan percuma, tidak akan bisa membuat kamu maju. Dan waktu kamu terjerembab dalam kesulitan seperti itu, pelan-pelan bangkit untuk bisa mengatasi semua kesulitan. Bukankah kita punya Tuhan yang senantiasa bisa menopang kita, menolong kita, mengangkat kita dari segala permasalahan kita hadapi. Kita belajar Bapak Ibu, waktu masalah datang dalam kehidupan kita, jangan biarkan masalah itu mengurung kehidupan kita. Jangan biarkan masalah itu membuat kita tenggelam dalam keputusasaan, jangan. Tapi coba kita belajar untuk bangkit dari masalah yang sedang kita hadapi. Supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, waktu kita bangkit, kita bisa menunjukkan, aku anak Tuhan, beda dengan orang lain. Aku punya Tuhan yang bisa menguatkan aku punya Tuhan yang senantiasa bisa menopang aku. Jadi kita harus bangkit, jangan sama dengan orang-orang tidak berpengharapan. Kita punya harapan, kita punya Tuhan yang senantiasa bisa menopang kita. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, setelah Yesaya mengatakan kamu harus bangkit, kemudian kata kedua kita lihat di sini Bapak Ibu. Dia mengatakan menjadi teranglah. Artinya yang kedua, waktu kita sudah bangkit, kita bisa mengatasi permasalahan kita hadapi, maka Allah minta kita bisa menjadi terang dalam dunia ini. Di tengah-tengah dunia begitu gelap, Allah minta supaya kita bisa menjadi terang. Kita punya Tuhan, dan kita harus bisa menjadi terang. Bahkan dikatakan terang Tuhan itu terbit atas kamu. Kita punya Tuhan yang senantiasa menopang kita. Terang Tuhan senantiasa menyertai kita, menyinari kehidupan kita. Maka kita harus bisa mengeluarkan sinar itu kepada orang-orang sekitar kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang kita belajar mengenai terang. Siapakah yang dimaksud terang dalam ayat ini, Bapak Ibu? Waktu Allah mengatakan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan. Kita perhatikan, kata terangmu itu siapa, kemudian terang Tuhan itu siapa, Bapak Ibu. Saya mengajak Bapak Ibu dan juga saudara untuk belajar dari Alkitab kita. Yang pertama, kita melihat akan perjanjian lama. Sebetulnya apa makna terang dalam perjanjian lama, Bapak Ibu? Kita lihat di sini. Kalau kita baca Mazmur 84 ayat 12, di mana pemazmur mengatakan, Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Nah Bapak Ibu, kita melihat pada zaman perjanjian lama, mereka mengenal Allah Yahweh, Allahnya Abraham, Ishak dan juga Yakub. Itu adalah Allah yang merupakan sumber dari terang itu sendiri. Allah yang merupakan matahari dan juga perisai. Itu mereka mengenal seperti itu. Kemudian Yesaya itu lebih fokus lagi Bapak Ibu. Kalau kita baca Yesaya 9 ayat 1, dia mengatakan seperti ini. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Kemudian mereka yang diam dalam negeri kekelaman atasnya, terang telah bersinar. Siapa terang di sini yang dimaksud oleh Yesaya? Kalau tadi kita baca Mazmur, terang itu adalah Allah yang merupakan matahari yang menyinari umat manusia, yang menyinari kehidupan orang-orang percaya. Nah, kemudian Yesaya waktu dia mengatakan seperti fokusnya lebih condong, lebih mengerucut lagi. Siapa dia? Yaitu Yesus Kristus. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu, Yesaya lagi dalam 60:20 dikatakan seperti ini. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Kita lihat Bapak Ibu. Ketika terang itu datang dalam kehidupan kita, ketika matahari yang tidak pernah terbenam lagi itu menyinari kehidupan orang percaya, menyinari orang-orang yang percaya pada Dia, kita termasuk Bapak Ibu, maka Tuhan itu akan menjadi penerang abadi dalam kehidupan kita. Katakan penerang abadi yang tidak akan aus oleh waktu. Dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Itu artinya Bapak Ibu, bahwa kita itu mempunyai sumber terang itu sendiri, yaitu Allah, yang siap menerangi kehidupan kita, menuntun kehidupan kita. Nah, terang itu kalau kita lihat dalam perjanjian baru tadi, yaitu Tuhan Yesus. Sekarang perjanjian lama, kita lihat sekarang dalam perjanjian baru Bapak Ibu. Siapakah terang dalam perjanjian baru itu?
Kalau kita baca Yohanes pasal pertama, ayat yang ke-9, di mana kita mengetahui Yohanes pertama itu menceritakan siapa yang dimaksud oleh kalam. Kalam menjadi manusia dan seterusnya. Ayat 9 dikatakan seperti ini. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang yang sedang datang ke dalam dunia. Siapakah terang sesungguhnya? Yaitu Kristus. Kalam menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus yang datang dalam dunia. Dia sebagai terang sesungguhnya datang dalam dunia ini untuk menyinari manusia yang hidup dalam kegelapan. Kemudian kita lebih mengerucut lagi, di mana dalam Yohanes 8:12, Yesus sendiri mengatakan, dia mengatakan seperti, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kita lihat, sumber terang itu sendiri siapa? Allah sendiri, dan sekarang yaitu Yesus Kristus yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Bapak Ibu. Kita lihat alangkah indahnya kalau kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita harus bangkit. Waktu kita bangkit, mengapa kita harus bangkit? Karena kita punya Tuhan yang senantiasa menopang kita. Dan Tuhan kita itu ada sumber terang itu sendiri. Waktu kita terpuruk dalam kegelapan dunia seperti sekarang ini, Bapak Ibu. Kalau kita punya Tuhan sebagai terang kita harus bangkit. Dan waktu kita bangkit, kita pun diminta oleh Allah untuk menjadi terang, Bapak Ibu. Kemudian Yesus juga berkata, dalam Yohanes 12 berkata seperti ini. Aku telah datang dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Kita lihat, Yesus mengatakan seperti itu. Aku datang dalam dunia sebagai terang. Artinya, waktu dia datang dunia sebagai terang, itu artinya dunia berada dalam kegelapan. Betul? Waktu Yesus mengatakan, aku datang sebagai terang, itu artinya dunia di mana dia datang itu sedang dalam kegelapan. Itu sebabnya dia mengatakan supaya kamu jangan tinggal dalam kegelapan. Nah, kalau kita kaitkan lagi dengan Yesaya tadi, Bapak Ibu, di mana Yesaya mengatakan, tetapi bangkitlah menjadi teranglah. Kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Kita lihat, dunia berada dalam kegelapan. Yesus datang dalam dunia untuk bisa menyinari akan dunia yang dalam kegelapan tersebut. Nah, yang dimaksud kegelapan itu apa, Bapak Ibu di sini? Kita kembali akan melihat akan kondisi dunia sekarang ini, Bapak Ibu. Gelap itu punya dua pengertian. Yang pertama, itu berhubungan dengan kondisi dunia sekarang ini yang penuh dengan kejahatan. Di mana hal itu membuat kita merasa takut, merasa nggak nyaman lagi, kita merasa diri kita dalam bahaya. Itu terjadi. Apa yang terjadi kalau kita lihat dunia sekarang ini? Yang pertama, di mana muncul teroris yang senantiasa bisa mengganggu kita. Ketika tahun lalu terjadi bom di Surabaya yang dilakukan oleh teroris, itu akan ada suatu ketakutan juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Waktu kita beribadah kepada Tuhan, itu ada ketakutan. Nah, inilah dunia, Bapak Ibu, yang penuh dengan kegelapan. Manusia yang tidak mengerti kebenaran, mereka berbuat seperti itu. Dan mereka merasa puas waktu mereka bisa membunuh orang dengan cara seperti itu. Itulah teroris yang seringkali menyebar teror, membuat ketakutan dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, Bapak Ibu, kalau kita lihat sekarang dunia narkoba begitu luar biasa. Setiap hari kalau kita baca di televisi, di koran, hampir setiap hari ada orang-orang tertangkap dengan berbagai macam modus yang mereka lakukan. Narkoba bisa dimasukkan di berbagai macam benda mainan dan sebagainya, dengan tujuan bisa lolos dan bisa diperjualbelikan untuk mendapat keuntungan. Itulah dunia sekarang yang penuh dengan kegelapan. Kemudian kita lihat lagi, Bapak Ibu, kita juga melihat begitu banyak yang namanya penjualan manusia, human trafficking. Dijual sebagai, yang wanita dijual kemudian sebagai wanita pelacur, kemudian juga dijual organ tubuhnya untuk mendapat keuntungan. Semua terjadi dalam kehidupan ini. Itulah dunia yang penuh dengan kegelapan, Bapak Ibu. Dan sekarang yang paling terakhir terjadi ini sekarang itu dampak dari corona yang menimbulkan kegelapan luar biasa bagi kita orang-orang yang ada dalam dunia ini. Bukan cuma di Indonesia, tapi di dunia yang dilanda oleh ketakutan dan juga keputusasaan karena corona. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Dikatakan seperti ini dampak dari corona. Pasar modal itu menurun. Saham-saham menurun semua. Membuat orang semua rugi dalam satu malam. Mereka bisa stres luar biasa. Kemudian juga dunia usaha juga rugi. Banyak yang namanya pabrik tutup, hotel tutup, dijual dan sebagainya. Bahkan saya mendengar juga sebuah hotel cukup terkenal di Surabaya akan dijual dengan harga sekian triliun. Karena mereka sudah nggak bisa lagi untuk bisa meneruskan usaha mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa bertahan? Tamu sudah nggak ada lagi. Mereka harus membayar akan karyawan. Dan terpaksa karyawan pun sekarang banyak dari PHK. Sekarang bahkan orang-orang yang dulu bukan satpam dipekerjakan sebagai satpam di sebuah hotel. Itu terjadi
Sehingga pada sekarang banyak orang-orang pengusaha mereka kebingungan untuk bisa mempertahankan hidup mereka, mempertahankan usaha mereka, tapi akhirnya mereka angkat tangan. Kemudian juga akibatnya dari semua itu pengangguran meningkat, Bapak Ibu. Begitu banyak orang menganggur dan begitu banyak orang tertekan dengan kondisi seperti ini. Saya baca sebuah berita yang cukup menyedihkan juga. Ada seorang karyawan yang dipecat dari pekerjaannya di Bekasi, Jakarta. Dia begitu putus asa, nggak ada penghasilan lagi. Di rumah dia melihat keluarganya membutuhkan makan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia bunuh diri, Bapak Ibu. Dia sudah nggak tahan lagi menghadapi fakta seperti itu. Banyak tekanan terjadi. Mengambil jalan pintas, dia bunuh diri untuk mengakhiri akan tanggungan begitu hebat. Kemudian juga kemiskinan semakin bertambah, Bapak Ibu. Sebuah kisah juga terjadi di Jakarta juga, di mana ada seorang supir onjol. Dia itu bunuh diri karena apa? Dia nggak tahan lagi untuk bisa membayar uang cicilan mobil yang dia beli. Jadi kemarinnya itu ada penagih mobil datang berkali-kali, tapi dia nggak bisa bayar. Esok harinya dia bunuh diri. Dia sudah nggak kuat lagi menahan fakta yang terjadi dalam hidup dia seperti itu. Itulah dunia sekarang, Bapak Ibu. Ketika ada corona datang pada tahun ini, banyak dampak yang terjadi, banyak musibah terjadi. Dunia semakin terjerembab dalam kegelapan yang luar biasa. Nah, Bapak dikasih Tuhan, semua terjadi itu bagi pasangan sangat fatal dalam kehidupan kita. Dan akibatnya banyak orang depresi yang begitu meningkat. Tenaga medis juga stres luar biasa waktu menghadapi situasi seperti sekarang ini. Saya bisa bayangkan, Bapak Ibu, dari pagi mereka masuk memakai APD sampai sore, nggak boleh dilepas, nggak boleh kencing, nggak boleh sembarang. Luar biasa penderitanya bagi mereka. Itu kadang-kadang mereka masih dicaci maki dengan perbuatan mereka. Bisa stres luar biasa. Bahkan mereka sudah menjaga diri mereka dengan begitu rapat. Mereka masih bisa tertular. Kapan tertularnya? Waktu mereka ganti pakaian. Waktu mereka melepas APD, kemudian mereka keluar dan bertemu dengan pasien yang sakit. Pasien itu cuma batuk aja, dia sudah tertular kena sakit corona ini. Begitu banyak orang stres, Bapak Ibu. Dari tenaga medis, orang-orang awam, semua saya stres. Dan mungkin juga banyak yang sudah hampir gila. Itu dunia sekarang ini yang depresi meningkat luar biasa. Mengerikan, itulah kegelapan dunia yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kemudian juga yang lebih parah lagi, di mana terjadi juga KDRT semakin meningkat. Kalau kita baca dalam seminar-seminar, Bapak Ibu. Sekarang ini, Bapak Ibu, suami istri itu yang dulunya kalau kerja, itu seringkali nggak bertemu di rumah. Mereka ketemu cuma pada malam hari, waktu mereka pulang, makan malam, kemudian tidur, besok berangkat lagi. Tapi sekarang sudah enggak lagi. Waktu work from home, kerja di rumah, mereka hampir setiap jam ketemu dengan suami atau istri mereka. Dan celakanya waktu suami-suami di rumah itu mereka tuh menganggur, nggak ada kerjaan. Dia stres. Kadang-kadang istrinya lihat suaminya stres, belenak juga. Dia nganggur, nggak kerja apa-apa, nggak dapat uang lagi. Boleh terjadi percecokan dan terjadinya namanya KDRT semakin meningkat. Dan dikatakan sejak pandemi ini perceraian juga semakin meningkat. Itulah kegelapan dunia, Bapak Ibu, yang terjadi sekarang ini. Nah, dalam kondisi seperti ini, Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengenal Kristus, yang mendapat terang dari firman Allah, yang mendapat terang dari Kristus, kita nggak bisa berdiam diri. Kita harus bisa berbeda dengan mereka. Kita harus bisa memberikan sinar di tengah-tengah mereka seperti itu. Kita harus bisa menjadi terang di tengah-tengah dunia yang berada dalam kegelapan seperti ini, Bapak Ibu. Bapak yang dikasihi Tuhan, kegelapan yang berikutnya itu bukan cuma di situasi dunia, tapi juga manusia itu sudah jatuh dalam dosa yang luar biasa. Dosa menguasai hati manusia, itu sebabnya mengapa bisa terjadi KDRT, mengapa bisa terjadi pembunuhan, mengapa bisa terjadi perampokan dan sebagainya. Dosa sudah menguasai manusia. Ketika manusia sudah kekurangan makan, mereka lapar, dosa itu menguasai semakin kuat lagi. Dan mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kita mendengar baru-baru ini, sepasang pemuda-pemudi bisa membunuh seorang pria dengan cara dimutilasi. Dan begitu sadis. Diselidiki ternyata wanita seorang cukup pintar juga. Lulusan UI, seorang dosen juga. Kadang-kadang kita pikir kok bisa ya, seorang begitu pintar bisa berbuat seperti ini. Dia mengatakan sejak corona terjadi, pandemi terjadi, dia tuh nganggur, gak ada kerjaan. Akhirnya dia bersama pacarnya, ternyata pacarnya seorang supir ojol, dia nekat. Menjadi seorang teman laki-laki, dikatakan cukup mampu, kemudian disuruh ke apartemennya, bisa dibunuh, kemudian dimutilasi. Untuk mendapat harta, jumlahnya berapa? Enggak banyak. Mereka berbuat seperti itu. Dosa menguasai umat manusia.
Dan itu ada kegelapan dalam kehidupan manusia, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, dalam kondisi seperti ini, Bapak Ibu, itu perlu adanya terang yang bisa menyinari hidup manusia. Nah, siapa yang bisa menyinari manusia yang hatinya penuh dengan kegelapan seperti itu? Hanya Kristus, Bapak Ibu. Coba kita baca dalam Yohanes 8:12 dikatakan seperti ini. Di mana Yesus mengatakan, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dikatakan, siapa yang ikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi dia punya terang hidup. Itu janji Allah kepada kita, janji Yesus kepada kita. Kalau kita mau ikut dia, mau percaya pada dia, maka kita bisa hidup dalam terang, bukan dalam kegelapan. Kalau kita bandingkan dengan Yohanes 12:46 dikatakan seperti ini. Kalau tadi kata Yohanes 8 dikatakan mengikut aku, tapi kalau dalam ayat Yohanes 12 dikatakan percaya, ya. Aku telah datang dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Kita lihat Bapak Ibu, kalau engkau mengikut aku dan percaya kepada aku, maka engkau tidak akan tinggal dalam kegelapan. Dosamu akan diampuni, hatimu yang gelap dengan dosa akan diterangi oleh firman Allah, oleh Kristus, maka hati itu akan dicerahkan kembali. Kita lihat gambar di sini Bapak Ibu. Ketika terang firman Tuhan, ketika Kristus yang merupakan simbol salib itu datang, dan juga Roh Kudus datang menyinari hati manusia yang penuh kegelapan itu, mereka semua lari meninggalkan hati manusia. Waktu mereka lari, kemudian Allah bertata dalam hati manusia. Firman Tuhan bertata, Roh Kudus bertata, hatinya menjadi bersih. Yang namanya dosa itu menyingkir, tidak berani masuk lagi di hati kita. Nah Bapak Ibu, dalam kondisi seperti ini, waktu kita sudah dapat terang firman Tuhan, Allah minta kita bisa membagikan terang itu pada orang lain. Kita bisa menyiarkan terang itu pada orang lain sekitar kita yang sekarang hidup dalam kegelapan seperti sekarang ini Bapak Ibu. Kita belajar untuk bisa melihat bagaimana kita menjadi anak-anak terang. Matius 5:14 dikatakan seperti ini. Waktu hati kita sudah disinari oleh Kristus dan hati kita sudah dikuduskan oleh Kristus, dikatakan kamu adalah terang dunia. Kamu adalah anak-anak terang dan kamu adalah terang dunia. Dan hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Supaya waktu mereka melihat perbuatanmu yang baik, mereka bisa memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu, kita harus bangkit dari masalah kita, dari keterpurukan kita. Kita bangkit karena kita punya Allah yang senantiasa menopang kehidupan kita. Kita Allah yang bisa menyinari kehidupan kita. Waktu kita bangkit, kita menjadi orang-orang Kristen yang begitu penuh kemenangan. Karena aku bisa maju, aku bisa menata masa depan dengan penuh keyakinan. Karena Allah bersama-sama aku, karena Allah sumber terang itu sekarang bersama aku, menerangi kehidupanku, dan juga menerangi masa depanku. Dan juga menerangi hatiku. Nah, waktu kita bisa mendapatkan semuanya itu, Allah minta kita bisa membagi terang itu pada orang-orang sekitar kita. Supaya dunia dalam kegelapan ini bisa mendapat terang itu. Dan mereka bisa mendapat keberkat dari kehidupan kita, Bapak Ibu. Pertanyaan kita sekarang, bagaimana caranya kita bisa menjadi terang, Bapak Ibu? Bagaimana kita bisa menjadi terang dalam dunia yang penuh kegelapan ini? Yang pertama, coba ceritakan pengalaman hidup kita bersama Kristus seperti apa, Bapak Ibu. Untuk zaman sekarang untuk memberitakan Injil itu memang gak mudah. Tapi kita bisa menceritakan akan bagaimana Allah bersama-sama dengan saya. Waktu Allah itu hidup bersama-sama dengan saya, apa yang terjadi, itu yang kita ceritakan. Kita bisa menceritakan mengapa orang-orang tidak percaya itu hidupnya terpuruk dengan kesulitan waktu mereka menghadapi resesi seperti sekarang ini. Tapi aku sebagai murid Kristus, aku anak Allah bisa bangkit dari resesi itu. Aku tetap bisa menatap masa depan dengan penuh keyakinan. Karena aku punya Tuhan, aku punya Kristus. Itu yang kita bisa ceritakan pada mereka. Jadi setidak-tidaknya Bapak Ibu, waktu mereka mendengar Kristus, mereka sudah mengenal siapa Kristus sebetulnya. Dan waktu mereka melihat kita yang berbeda dengan orang lain, kita melihat siapa yang ada dalam kehidupan kita. Waktu orang sekitar kita terpuruk dengan masalah, tapi kita bisa bangkit dari masalah itu. Siapa yang ada dalam kehidupan kita? Bukan kita sendiri, tapi Kristus yang bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu, ada sebuah cerita, itu dari seorang artis dan seorang penyanyi. Mungkin Bapak Ibu jauh kenal, yang bernama Nafa Urba. Beberapa waktu lalu dia wawancara oleh seorang motivator, yaitu Mary Riana. Dia menceritakan pengalamannya. Dia mengatakan, waktu dia hamil, suaminya bernama Sekli itu berselingkuh
berkali-kali. Dia mengatakan, aku bisa bertahan dan bisa menghadapi fakta seperti itu karena aku ada Tuhan dalam hidupku. Aku ada waktu bersekutu dengan Tuhan, bisa aku mendapat kekuatan dari Tuhan. Bahkan aku bisa melayani suamiku dengan begitu baik, meskipun dia sudah menyakiti aku. Siapa yang membuat aku seperti itu? Allah, Tuhan yang bersama-sama dengan aku. Dia mengatakan, dalam hidupku sekarang kalau nggak berdoa itu rasanya sudah nggak bisa apa-apa. Tanpa doa aku nggak ada kekuatan apa-apa. Hanya dekat dengan Tuhan, hanya doa, aku bisa mendapat kekuatan dari Tuhan. Bapak Ibu, dia tidak menceritakan Yesus mati, enggak. Tapi dia menceritakan pengalaman dia bersama Tuhan. Nah, orang yang mendengar cerita ini tentu dia akan tertarik. Sebetulnya siapa sih Tuhanmu itu? Kok kamu bisa berbuat seperti itu? Siapa Tuhanmu itu sehingga kamu bisa mengasihi suamimu yang menyakiti kamu seperti itu? Bisa memaafkannya, bisa mengampuninya. Siapa Tuhanmu itu? Nah, waktu kita cerita seperti itu, waktu orang lain ingin tahu siapa Tuhan kita, mungkin suatu ketika dia akan bertanya. Kita bisa menceritakan kepada mereka siapa Tuhan kita. Siapa pembela kita, siapa yang memberi kekuatan kepada kita, yaitu Kristus yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kalau aku hidup tanpa Kristus, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi karena ada Kristus, aku bisa mampu menghadapi fakta seperti ini. Tanpa Kristus, waktu menghadapi pandemi seperti ini, mungkin aku hancur. Aku bisa bunuh diri. Tapi karena aku punya Kristus, aku bisa kuat untuk menghadapi masalah yang sedang aku menghadapi. Bapak Ibu, bangkit. Jadilah terang. Caranya, ceritakan kepada orang lain siapa Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Kita ceritakan pengalaman kita yang luar biasa. Orang yang mendengar akan tertarik untuk mengetahui siapa Tuhan kita, yang senantiasa menopang kita dan juga menyertai kita. Yang berikutnya Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita untuk menjadi terang Bapak Ibu? Yaitu kita menyatakan kasih Kristus melalui perbuatan. Kita menyatakan kasih Kristus melalui perbuatan kita. Bapak Ibu, itu Allah kehendaki untuk kita lakukan sebagai anak-anaknya. Kita melakukan perbuatan kita dengan kasih. Waktu kita melihat orang lain dalam kesulitan, kita tolong mereka. Mungkin kita sekarang terpuruk dengan kesulitan juga, tapi kita punya Allah yang menopang kita. Alangkah baiknya kalau di antara kekuatan, di tengah-tengah kekuatan kita itu, kita bantu orang lain yang juga dalam kesulitan. Kita nyatakan kasih Kristus kepada mereka, supaya mereka pun bisa merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing, Bapak Ibu. Itu yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Saya mendengar dari penginjil Obed akan bagaimana kondisi jemaat Puri tempat ini dan juga penduduk masyarakat Puri, di mana waktu ada seorang warga yang terkena COVID dan mereka harus isolasi, mereka boleh kerjasama, saling membantu untuk mensuplai makanan bagi keluarga tersebut. Itu hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Dan kalau kita sebagai orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan bisa berbuat seperti itu, bukankah kita bisa menjadi penerang bagi mereka? Kita sudah menjadi terang di tengah-tengah dunia yang dalam kegelapan ini. Kalau orang lain bisa yang tanpa Kristus, mengapa kita tidak? Seharusnya kita bisa berbuat lebih daripada mereka, Bapak Ibu. Saya juga mendengar berita di gereja di Prekolan. Ketika ada seorang jemaat yang juga mengalami duka cita karena suaminya meninggal dunia. Dan dia kena COVID juga. Dan karena dia pun terjangkit COVID, maka dia pun harus diisolasi. Maka beberapa jemaat dari Prekolan itu mulai saling membagi tugas, setiap hari mengirim catering pada ibu tersebut. Dan lebih hebat lagi, ibu ini nggak punya HP Android, Bapak Ibu. Sehingga waktu diajak komunikasi lewat Zoom nggak bisa, diajak PA bersama juga nggak bisa karena HP-nya nggak bisa dibuat Zoom. Akhirnya mereka urunan beli satu HP Android diberikan pada ibu ini supaya nanti dia bisa di dalam kesendirian dia di rumah itu, maka dia bisa ikut KTB, dia bisa ikut persekutuan untuk bisa merasakan kasih Tuhan. Dan ibu ini mengatakan, melalui peristiwa ini saya bisa merasakan kasih dari anak-anak Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan saya. Bapak Ibu, itulah maksudnya, jadilah terang. Waktu kita menghadapi kesulitan, kita bangkit dari masalah kita. Waktu kita bangkit, jadilah terang. Supaya orang lain juga bisa merasakan kasih Tuhan. Kita jangan kemudian ikut terpuruk, tidak bisa bangkit. Itu sama sekali tidak bisa memuliakan Tuhan. Tapi waktu kita bangkit, kita bisa memuliakan Tuhan. Kita nyatakan kasih kita, kasih Kristus kepada orang lain melalui perbuatan kita. Ingat Bapak Ibu, ketika dalam kondisi seperti ini, kadang-kadang kita bisa berbuat yang tidak-tidak untuk bisa menghalalkan segala macam cara. Waktu orang lain korupsi, kita jangan melakukannya. Nyatakan kasih Kristus, supaya kita bisa menjadi terang dan menjadi teladan. Waktu orang berbuat jahat yang tidak-tidak, kita jangan melakukannya. Tunjukkan, aku anak Allah yang berbeda. Aku bisa bangkit karena Allah.
Aku bisa berjuang hidup karena Allah. Dan aku bisa tetap bertahan seperti karena Allah. Dan hidupku akan senantiasa memuliakan Allah. Kiranya firman Tuhan pada hari ini bisa senantiasa kita lakukan dalam kehidupan kita waktu kita terpuruk dalam masalah yang kita hadapi. Bapak Ibu ingat, bangkit dari masalah yang sedang terjadi karena kita punya Allah. Dan jadilah terang dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami. Berulang kali Tuhan Engkau senantiasa memberi peringatan kepada kami melalui firman-Mu dengan tujuan supaya kami senantiasa sadar akan kehidupan kami dan senantiasa kami memandang kepada Engkau. Bukan cuma mengasihani diri sendiri, tapi kami senantiasa percaya karena Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu kepada kami, untuk kesempatan Kau beri kepada kami untuk kembali belajar firman-Mu. Kiranya kami bukan cuma sebagai pendengar, tapi kami bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita bersama-sama dengan semua umat Kristen sepanjang zaman dan juga sepanjang abad. Kita akan mengikrarkan iman kita melalui iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman-Nya. Bagaimana hidup kita ini sungguh boleh berbuah di dalam Kristus, bangkit menjadi terang. Kita bisa mulai tidak hanya di dalam hal-hal yang besar, tetapi dimulai dari hal-hal yang kecil. Bagaimana hidup kita sungguh turut memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, mari kita menyatakan syukur kita akan kasih Tuhan melalui persembahan, dan sambil kita memberi persembahan, mari kita menyanyikan pujian, Bagikan kepada semua orang. Percikan kecil dapat menebarkan api yang di sekitarnya
kita berdoa menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan, dan kita juga bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan di dalam masa-masa yang sulit di dalam pandemi ini, sehingga biarlah kita juga tetap memiliki iman yang tetap kuat dan juga semakin berkemenangan di dalam segala keterpurukan yang kita alami, dan panggilan kita bagaimana kita juga bisa hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur, Engkaulah sumber anugerah, sumber berkat kami, Engkaulah sumber pemelihara hidup kami, dan kami membawa di hadapan-Mu persembahan kami yang juga berasal dari Tuhan. Kiranya Tuhan terima, Tuhan berkati, dan pakailah untuk perluasan pelebaran kerajaan-Mu melalui pekerjaan Tuhan di gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, terimalah persembahan kami ini. Terlebih inilah seluruh hidup kami juga kami persembahkan sebagai alat yang boleh dipakai oleh Tuhan. Bagaimana kami boleh menjadi saluran berkat di dalam apa yang Engkau percayakan. Ada hal-hal yang bisa kami kerjakan bagi kepentingan kerajaan Allah dan hidup kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah menerima kasih yang besar dari Bapa, terlebih juga perlindungan, keselamatan. Kami ada sampai saat ini semua karena cinta kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan kami tahu bahwa masih ada hal-hal yang harus kami hadapi di dalam masa pandemi ini, dalam segala kesulitan, dalam semua pergumulan. Tolong kami beri kemenangan bahwa hidup kami tetap Engkau dapatkan berakar kuat, kokoh di dalam Tuhan, dan hidup kami berkemenangan melewati masa-masa yang sulit ini bersama Tuhan dan di dalam pimpinan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami percaya kami akan berkemenangan, dan sungguh kami boleh Engkau dapatkan untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan. Ini doa kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita terus mendukung di dalam doa upaya pemerintah untuk penanganan COVID-19 ini. Kita juga terus berdoa jemaat dan orang-orang yang terdampak atau sakit karena COVID ini, supaya ada kuasa Tuhan untuk melawat dan menyembuhkan. Dan sekaligus kita juga doakan untuk dampak ekonomi negara kita yang sungguh juga berpengaruh akibat pandemi ini. Kita terus berdoa, campur tangan Tuhan yang menolong bangsa kita. Mari kita berdoa. Kami terus menyerahkan Tuhan upaya pemerintah kami di dalam semua pemikiran, dalam semua kebijakan untuk mengatasi di dalam penanganan COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberkati. Secara khusus kami berdoa untuk presiden kami. Tuhan memberi kesehatan. Tuhan juga yang terus memberi hikmat surgawi di dalam memimpin bangsa ini. Demikian juga untuk pemerintah kami secara menyeluruh. Tuhan memberkati di dalam kinerja mereka, hidup takut akan Tuhan, dan mereka juga boleh memberi keadilan di dalam semua kebijakan-kebijakan yang juga Tuhan dilakukan. Tuhan memberkati. Kami terus berdoa untuk setiap orang yang saat ini berjuang Tuhan untuk boleh sembuh, mereka yang terdampak karena virus ini. Kami mohon belas kasihan Tuhan dan kuasa Tuhan melawat, menyembuhkan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan ada kuasa di dalam nama-Mu, dimanapun mereka saat ini, mungkin diisolasi di rumah ataupun di rumah sakit. Tolong Tuhan, kami mohon lawatan Allah, karena sungguh manusia terbatas, tetapi kami percaya kuasa Allah. Tidak ada yang mustahil untuk Engkau kerjakan. Kami berdoa Tuhan tolong. Demikian juga kami terus mohon campur tangan Tuhan akan ekonomi bangsa kami saat ini yang berdampak karena pandemi ini. Tolong Tuhan, kiranya Tuhan terus menopang, memegang kendali dan memelihara bangsa kami. Berkati bangsa kami Tuhan, dan juga biarlah kemakmuran bagi seluruh rakyat. Terima kasih, ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, mari kita mengembalikan segala hormat kepada Allah di akhir ibadah kita ini. Kita pujikan Doksologi.
Tuhan, terima kasih untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami pada hari ini. Kau telah sertai dari awal sampai dengan selesai. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, khususnya mereka berada di rumah. Tuhan senantiasa pelihara mereka dan juga sertai mereka. Memasuki masa-masa seperti sekarang Tuhan, tentunya banyak pergumulan yang mereka hadapi. Namun bila mereka belajar firman Tuhan, mereka tidak terpuruk dengan masalah, namun mereka mau bangkit dari masalah yang mereka hadapi. Dan biarlah mereka sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, mereka juga bisa menjadi terang dimanapun mereka berada. Sehingga hidup mereka pun boleh menjadi panutan, teladan bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati Bapak, Ibu kepada Tuhan, dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, serta sukacita dari Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai kehidupan Bapak Ibu sekalian, mulai sekarang sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Blessing Song. Tuhan melindungi kau, Tuhan memberkati kau, kiranya wajah-Nya menyinari kau, Tuhan memberi anugerah-Nya. Damai sejahtera, Ibadah selesai, silakan jemaat duduk dan saat teduh untuk sebentar kita mendengar beberapa pengumuman. Jemaat, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, mengucapkan terus dukungan jemaat di dalam memberi dukungan untuk pekerjaan Tuhan melalui persembahan ataupun doa dan segala bentuk perhatian, meskipun di dalam masa-masa yang sulit ini, tetapi hati kita yang rindu memuliakan Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati gerejanya dan memberkati kita juga yang memberikannya. Dan yang kedua, segenap jemaat Elion Puri mengucapkan terima kasih untuk hambanya Pendeta Hendy Sutrisnos selaku Gembala Sidang di GKI Elion yang telah menyampaikan firman Tuhan bagi kita pada ibadah hari ini dan juga telah memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, jemaat tetap didorong mengikuti persekutuan doa secara online pada hari Rabu jam 7 malam. Dan pada hari Rabu nanti kita akan mengikuti pembinaan, yaitu Elion Bible Study. Kiranya jemaat boleh giat, kita bisa belajar bersama-sama melalui kebenaran firman Tuhan untuk menambahkan iman kita semakin berakar di dalam Kristus. Dan juga tetap mendorong untuk mengikuti ibadah online setiap hari Minggu jam 9 pagi atau menyesuaikan keadaan di rumah Bapak Ibu bersama dengan keluarga. Dan yang keempat, terus mendorong jemaat untuk tekun melaksanakan program hebat 2 pasal. Kita bisa saat teduh, doa, baca Alkitab setiap hari sehingga kita tetap memiliki hubungan yang dekat, yang akrab dengan Tuhan. Dan yang terakhir, terus mengingatkan kepada jemaat
untuk boleh mengikuti anjuran pemerintah terhadap pencegahan virus COVID-19 ini, tetap berada di rumah, menggunakan masker, menjaga kebersihan, mencuci tangan, dan protokol kesehatan lainnya. Kiranya kita tetap dilindungi, Tuhan memberkati. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita menyanyikan pujian Ku cinta keluarga Tuhan.